Pemain adalah seorang Jaden kalau gue nggak salah. Terus di Indonesia kedua itu ada Luxi, Genpos, Pavel, dan Ryzen. Berarti yang tidak bermain adalah Potato yang nggak main di INA 1, yang nggak main di INA 2 Jaden ya? Gue salah. Jaden, betul sekali, itu dia. Potato yang tidak ada di Indonesia 1, tapi akan kita lihat seperti apa permainan dari tim ini. Karena terakhir kita melihat Microboy yang bermain untuk Indonesia 1, mereka mendapatkan WWCD dan itu di Irangel, Bro Pasta. Ya betul, dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari beberapa performa yang ditunjukkan oleh timnas, yang ketar-ketir, yang deg-degan gak cuma kita berdua, gak cuma seluruh rakyat Indonesia, tapi gua tahu yang paling deg-degan kuy, itu adalah rekan kita Junior Out yang sempat memberikan beberapa komen-komennya mengenai timnas ini. Dengan hasil yang didapatkan dan dilakukan timnas sekarang, gue yakin dia sedang memikirkan kira-kira harus ngomongin apa lagi. Ya, anggap saja itu angin lalu. Tapi kita juga pastinya menunggu nanti apa follow up dari seorang Junior Out setelah kita lihat hasil dari timnas Indonesia di ajang ini. Kita kembali menuju ke in-game-nya. Circle seperti ini. Ini adalah circle yang kemarin bisa membuat Indonesia mendapatkan winner-winner chicken dinner. Karena ini ada circle yang condong ke area bawah, lalu juga sedikit ada di sebelah kanan. Walaupun nggak ke kanan banget, tapi masuknya nggak terlalu sulit untuk Indonesia 1 dan juga Indonesia 2. Ya betul banget, mengingat dengan apa yang dilakukan di hari kedua kemarin, tentunya angin segar menuju ke arah timnas Indonesia beberapa kali. Bahkan kalau nggak salah di Miramar atau di mana gue ngelihat kayaknya dua tim Indonesia tuh udah bener-bener di Miramar ya ya. Dua tim Indonesia menjadi dua tim terakhir dan yang memenangkan tuh kalau nggak salah Irangel ya, betul. Indonesia 1 kalau nggak salah, habis itu yang mendapatkan winter chicken dinner-nya. Tapi untuk sekarang kita ngelihat ada beberapa penumpukan yang terjadi, bahkan tadi sudah mulai ada beberapa momen yang kita saksikan, ada percobaan untuk menabrak namun gagal. Dan kita berpindah menuju ke arah Ruins. Kali ini sudah mulai ada beberapa negara yang bertemu dan sebuah elimination fit seperti bakal kita lihat karena Honda dilindas oleh Rebis. Lagi-lagi Vietnam 1. Ya, Vietnam 1 langsung ngegas, mereka nampaknya mendapatkan momen di awal-awal. Jangan sampai momen ini terus, angin segar ini terus menuju ke arah Vietnam 1. Karena mereka untuk saat ini masih menjadi tim yang trennya paling, nanjaknya paling tinggi setelah back-to-back WWCD di Sanhok dan juga di Miramar. Menariknya, justru map yang dimainkan satu hari saja itu selalu memiliki atau selalu dimiliki oleh Vietnam 1. 2 kali Sanhok mereka dapatkan. Tapi kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Ada sebuah tembakan yang dilakukan saja untuk Galaxy karena 2 melawan 1 di tempat ini. Satu pemain Laos pulang menuju ke arah lobby. Ya ini negara yang menurut gua harus dijadikan dan disorot banget sama spotlight sih. Brunei juga bermain dengan sangat-sangat bagus kalau kita perhatikan dari babak individual match. Terus dari babak tim juga, dari kualifikasi bahkan sampai di hari pertama dan hari kedua final kemarin. Ini adalah satu tim yang menurut gua unexpected untuk tiba-tiba memberikan perlawanan yang sangat-sangat meyakinkan. Oke lah, kalau kita berbicara dengan segi hasil mungkin dari perolehan poin total yang mereka berikan masih belum terlalu bagus. Tapi gue lebih berkomentar tentang apa yang mereka lakukan di in-game itu benar-benar ngebuat beberapa negara kerepotan ketika mereka lagi rotasi ataupun ketika mereka melakukan big fight bersama dengan Brunei. Ya, menjadi pengganggu tim-tim besar memang Brunei. Saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Bro Pasta karena berulang kali momentum didapatkan Brunei saat mereka fight bersama tim besar, justru mereka bisa mendapatkan kemenangan di fight tersebut. Tapi lagi-lagi belum konsisten memang apa yang ditujukan oleh Brunei, itu yang membuat mereka masih berada di area-area bawah klasemen sementara. Dan kita juga berpindah kembali menuju ke arah Pochinki. Pemain-pemain dari Vietnam 1, pemain-pemain dari Xavier, Rebis kembali diberikan menit bermain, kembali diberikan kepercayaan untuk bisa membela negaranya Vietnam 1 di pertandingan pembuka kali ini. Saya sangat sadar sekali, saya sangat tahu sekali pundak dari Rebis, pundak dari pemain-pemain Vietnam 1 sangat-sangat besar, tapi hati-hati Rebis, Indonesia masih ada di 4 dan 5, kita bisa saja menyalip sewaktu-waktu. Betul, sebenarnya ada satu negara lagi sih yang benar-benar gue khawatirkan mereka bisa mengejar ketertinggalan. Kita tahu lah untuk di timnas Indonesia sendiri, gue lupa timnas 1 atau timnas 2, tapi salah satu timnas kita itu udah benar-benar bisa dibilang ini tim yang kalau kejar setoran itu ngegas banget kuy. Tapi gue lebih mengkhawatirkan sistem kejar setoran yang dimiliki oleh tim Thailand. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Kita sering berkaca dengan PMPL Southeast Asia, terus kita berkaca juga dengan PMPL Play-ins kemarin juga, bahwa kejar poin dan kejar setoran yang dilakukan sama Thailand itu nggak bisa dianggap remeh. Infinity bermain dengan sangat bagus, apalagi kita tahu di sini Thailand 2
dipersenjatai dengan 3 pemain dari Infinity, Gatani, Nuzi, Nir, dan dilengkapi dengan Stun dan juga Fluket. Ini menandakan bahwa memang powernya mereka masih belum habis. Walaupun kalau kita lihat secara hasil, mereka masih ada di peringkat yang ke berapa? Ini kalau gue lihat Thailand 2 itu ada di peringkat ke-12. Tapi nggak boleh diremehkan sistem kejar poin dari Thailand 2 ini. Ya, kalau kita berkaca menuju ke arah Thailand yang satunya lagi yaitu Thailand 1, justru mereka ini sedang membuntuti Indonesia dengan 86 total Ya, poin. betul. Indonesia 1 hanya 89 karena Indonesia 1 sangat disayangkan untuk match yang terakhir Miramar terakhir kemarin. Mereka itu pulang paling pertama di hashtag 16. Itu yang sangat disayangkan, tapi lagi-lagi evaluasi pastinya sudah dilakukan tadi malam di saat mereka sedang beristirahat, dan saya harapkan semoga tadi malam mereka istirahatnya cukup sehingga di hari ini mereka bisa fokus untuk membela Indonesia. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Gue pasti bakal mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia tentunya. Dan gue sebenarnya pengen membahas apa yang sering kali ditangkap oleh kamera-kamera yang tiba-tiba muncul di pojok kanan bawah, baik itu atlet reaction atau dari penonton yang ada di sana. Tapi ada hal yang tiba-tiba kesorot, terus gue ngeliat kolom live chat, IG mana IG gitu. Lu menantikan IG-nya juga gak sih gue kalau lu ngeliatin cam-cam yang tiba-tiba muncul? Ya, saya sebenarnya nggak menantikan IG-nya karena saya sudah follow duluan. Oh, udah follow duluan. Oke, udah follow duluan. Bercanda, enggak. Tapi kalau ada ya boleh. Nah, kita lanjutkan kembali ke sini. Di mana kita melihat ada sebuah statistik Bro Pasta, total elim untuk sementara waktu 2 tim Vietnam 1. Memang Vietnam 1 ini jadi tim yang sangat berbahaya. Lalu untuk knockout masih Filipina 2, Thailand 1, dan juga Vietnam 1. Vicoy ini jadi pemain yang juga harus diwaspadai. Itu adalah pemain yang benar-benar gua spotlight banget untuk Vicoy dari Vietnam. Permainannya benar-benar bagus, cukup tenang, bahkan dia bermain objektif loh. Bodoh amat dia mau dibilang sama di live chat mau dibilang ngendok lah apalah, waktu kita lihat di individual match kemarin dia bodoh amat gitu ya. Penting dia bisa bawa prestasi, bisa nyumbang medali buat negaranya itu waktu di individual match kemarin. Ya, karena memang lagi-lagi hasil yang utama untuk Vicoy pastinya permainan pragmatis kemarin dia tunjukkan, dan kita harapkan semoga Indonesia juga bisa bermain seperti di hari yang kemarin. Tahan dulu aja di awal-awal, baru nanti kalau memiliki sebuah momentum langsung ngegas. Sepertinya kalau kita lihat saat ini momentum mungkin saja didapatkan oleh Thailand karena mereka tiba-tiba datang menuju ke arah compound dari Laos 1 yang tersisa 2 pemain saja, tapi tidak turun pemain-pemain Thailand sehingga tidak ada tembakan menuju ke arah pemain Laos. Selamat Laos untuk sementara waktu. Betul, ini bisa dibilang bahwa gameplaynya benar-benar gameplay objektif banget dari Thailand. Mereka nggak langsung ngecek setiap rumah, tapi mereka benar-benar objektif dengan apa yang sudah mereka titikin. Tapi berbeda halnya dengan Vietnam 2 dan juga Malaysia 1 yang sudah mulai berpapasan. Kali ini daripada jumper sudah mulai memasak sebuah granat, maka dilemparkan namun hanya splash damage yang diterima oleh seorang mid laner. Langsung ada respon balik dari mid laner. Granat sudah mulai dimasak, lempar ke bagian atas, masih sedikit ditahan, akan dilempar sekarang juga, tapi ada balasan molotov dari seorang jumper, namun granat dari mid laner memberikan cicilan damage yang begitu dalam merujukan seorang jumper low HP, namun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Mid laner tertembak dari bagian lain, namun dia masih tempat mau ngokal granat yang kedua, namun Flex maksud gua dari arah lain berhasil mendapatkan 1 knockdown menuju ke Vietnam, namun threat knock terjadi dengan sangat cepat, Sans gue. Ya, cepat sekali fight terjadi di area school. Kalau kita lihat datang pemain-pemain Malaysia mencoba peruntungannya untuk bisa mendapatkan elimination demi elimination menuju ke arah Vietnam. Namun keadaannya justru berbalik. Pemain Malaysia lah yang bisa menjadi confirm elimination untuk Vietnam yang saat ini sedang bergerak. Mark datang menuju ke arah bukit yang dikuasai oleh Malaysia. Sudah datang bahkan langsung loncat di sana melakukan tembakan ban. Mark berhasil untuk melakukan sebuah tembakan sangat-sangat cepat sekali. Flex yang dilakukan oleh seorang Mark tadi menuju ke arah 1 pemain dari Malaysia. Ada satu hal yang membuat gue bingung tadi, respon shotnya sedikit lambat, bahkan Mart yang persekian detik lebih lambat dalam memberikan sebuah respon shot, malah dia yang berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Itu sangat-sangat disayangkan. Malaysia kehilangan satu persatu pemain mereka, tapi di bagian lain Brunei juga sedang memporak-porandakan setup dari arah tim Myanmar. Kali ini Myanmar sudah kehilangan 1 anggota mereka, bahkan 1 persatu anggotanya sudah mulai tumbang, hanya menyisakan 1 sec sejauh ini yang kita lihat di 2 compound yang berdekatan ini. Ya, kita lihat 2 momentum refleks cepat ditujukan oleh masing-masing pemain. Kita juga lihat lagi-lagi Brunei dengan DBS ya berulang kali
Mereka memanfaatkan senjata yang satu ini. Galaxy bersiap dengan sebuah granat akan coba dilemparkan. Dikokang di sana. Sudah sangat matang, tapi hati-hati dari sebelah kanan ada beberapa tembakan menuju ke arah Galaxy. Itu adalah Maret. Tumbang Galaxy, bahkan knock and terjadi di area bawah dari compound ini. Koi masih terus coba untuk melakukan healing terlebih dahulu atau melakukan revive maksud saya. Datang Wansek menuju ke area atas. Myanmar 1 dalam keadaan yang lebih baik daripada Brunei. Melakukan sebuah push. Sangat berani apa yang dilakukan oleh Wansek. Pemain-pemain Myanmar yang kemarin sudah mendapatkan winner chicken dinner dan rata sudah. Brunei dipulangkan menuju ke arah lobby. Hilang satu negara, bahkan sudah 2 negara yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya menyisakan 14 tim yang tersisa sejauh ini. Di mana Myanmar yang tadi dirugikan, tapi ternyata yang gue lihat melalui kamera drone itu baru 1 pemain mereka doang. Yang lainnya semuanya nge-split, nge-flank, dan nge-sandwich dari 3 sisi sekaligus, Hanskui. Ya, kita juga kembali melihat bagaimana Circle ini dejavu di match yang ketiga saat Indonesia mendapatkan winner chicken dinner. Circle-nya sama seperti ini. Memang Match tidak keempat sama kali. persis. Match ke-3 harusnya. 4 kan Sanhok. Ya, Oh iya, Indonesia kan astaga, di iya, benar, Irejel, benar, ya benar. betul sekali. Match ketiga Iya, harusnya. iya, gue yang Saat salah. mereka mendapatkan WWCD menuju ke arah perumahan di area farm. Tapi Indonesia 1 justru tidak mengambil perumahan tersebut. Mereka masih berada di tebing, Bro Pasta. Ya betul, dan sekarang kita bakal lihat sebuah knockdown pertama kali didapatkan oleh timnas Indonesia 1. Kali ini akan langsung di follow up dengan tembakan dari seorang Microboy, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi di bagian lain Red Face mendapatkan sebuah confirm elimination. 2 elimination sudah dikumpulkan oleh Indonesia 1. Let's go Indo Pride. Ya, kita lihat momentum kembali didapatkan oleh pemain-pemain Indonesia, tapi mereka harus fokus terlebih dahulu menuju ke arah satu tim. Jangan sampai melakukan split fokus menuju 2 tim yang berbeda karena pastinya cukup sulit untuk bisa menghadapi 2 tim di satu titik yang sama. Terlebih mereka sedang melakukan split 2-2 untuk saat ini. Ini dia klasik Indonesia 1, selalu split 2-2 yang mereka lakukan. Ya, gue juga suka dengan setup yang seperti ini. Dua-duanya mereka tuh nggak terlalu jauh, tapi betul-betul bisa saling mengcover dan nge-zoning out. Untuk tim-tim yang sangat berusaha mendekat ke arah mereka, bisa mereka kontrol dengan bagus. Dan entah kenapa gue merasakan kayak timing regroupnya mereka itu juga selalu ada dan dilakukan di waktu yang tepat. Tapi Circle yang ketiga membuat semua tim bakal pusing. Semua rata-rata ada di bagian utara. Tidak ada satupun tim yang datang dan ada di bagian selatan, Sans gue. Ya, ini pemain-pemain dari timnas Indonesia 1 dan juga Indonesia 2 harus putar otak mereka kemana mereka akan bergerak. Tidak hanya timnas Indonesia karena mayoritas tim saat ini sedang puyeng semuanya untuk bisa menuju ke area dari jembatan yang sangat enak adalah Malaysia 2 dan juga Thailand 2 yang sudah mencoba untuk melakukan penyeberangan. Ya ini susah banget tentunya untuk tim-tim lain yang nanti bakal terlambat dalam melakukan rotasi. Tapi kita lihat ada beberapa tim yang sudah mulai melakukan rotasi dengan sangat cepat. Seperti yang dibilang oleh seorang Sanskui tadi di Thailand 2. Langsung menyeberang menuju ke arah Kepulauan SMB. Dan ini sebenarnya masih belum fix akankah ke Kepulauan SMB. Atau nantinya bakal ngeprank lagi untuk menuju ke Man Island dari Irengel. Tapi ini benar-benar circle yang bisa dibilang dibenci sama semua tim yang ada sih Kuy. Ya, tapi kalau kita lihat perhatikan pemain-pemain dari tim Indonesia 1, itu adalah jalur rotasi dari Bigetron. Mereka menggunakan perairan dekat dengan area SMB. Mereka melakukan penyeberangan dengan berenang tadi. Semoga saja belum ketahuan dan semoga saja belum ada yang membutuhkan pemain-pemain dari Indonesia 1. Kita fokus terlebih dahulu menuju fight yang sedang terjadi. Ini dia pemain dari Vietnam 1 yang menuju area atas, menuju ke area tower. Ada Malaysia 2 di area bawah. Tembakan dilakukan oleh Vicoy menuju ke arah QB. Tapi hati-hati Vicoy karena peluru dari QB juga menuju ke arah jendelanya. Yes, betul banget. Belum ada yang ter-knockdown juga. Dari tadi kalau kita lihat dari beberapa tim yang sudah mulai melakukan tembak-tembakan. Dan kita melihat pergerakan dari timnas Indonesia. Tentunya bahkan di bagian jembatan sudah mulai mendekat. Vietnam 2 bakal menghadapi satu tim yang mendekat menuju ke arah mereka. Tembakan dari bagian belakang. Forge bisa memberikan tekanan. Ternyata ada fight yang sedang terjadi di jembatan sebelah kanan. Cukup jauh dari zona yang ketiga saat ini. Bahkan sebuah pergerakan agresif dari Ferrari juga masih bisa dipatahkan begitu saja. Zero dari Kambodia kembali lagi menumbangkan satu anggota dari Vietnam 2. Benar-benar chaos pertempuran di jembatan sebelah kanan. Apalagi mereka juga masih butuh proses untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ini fight yang gua rasa bakal lama banget terjadi. Bahkan bisa mengorbankan kedua tim ini. Ya, saya rasa tidak ada yang memenangkan fight ini. Walaupun ada yang menang pun mereka akan terasa menang-menang kalah. Karena mereka pastinya sangat bonyok sekali. Apalagi kita lihat Vietnam sulit untuk bisa melakukan revive juga. Dan Porsche dia sadar kalau dia mundur pun blue zone-nya sakit. Sehingga dia mau nggak mau ya udah lempar-lemparin terus saja utility yang ada menuju ke area depan. Tapi Kamboja mencoba peruntungannya untuk bisa melakukan revive kali ini menuju ke arah satu playernya. Sedang ada yang melakukan healing juga. Berhasil bangkit nampaknya pemain dari Kamboja. Tinggal menunggu waktu. Porsche sedang diincar oleh 3 pemain Kamboja.
Betul, tadi masih ada upaya untuk through the smoke, namun belum bisa mendapatkan seorang Forge, masih bisa bertahan seorang diri aja, the last man standing untuk Vietnam 2. Karena rekan-rekan yang lainnya sudah dipulangkan ke lobby, tapi gue nggak yakin dia bisa bertahan lama. Blue Zone dan juga dari segi healing juga tidak terlalu bagus, dan press dari Kamboja juga datang terus menerus, tidak ada hentinya untuk mencari keberadaan pemain terakhir dari Vietnam 2 ini. Ya, biarkan saja mereka berada di jembatan sebelah kanan sedang ribut. Kita melihat terlebih dahulu pemain-pemain dari Indonesia. Nampaknya Red Face tadi mencoba untuk melakukan tembakan dan berhasil memulangkan satu tim. Brunei pulang semuanya. Pulang sudah menuju ke bagian lobby, tapi PR yang cukup banyak dimiliki oleh timnas Indonesia 1. Kali ini mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, di mana Microboy lebih memilih jalur laut untuk bergerak masuk ke dalam zona dan menuju ke bagian circle yang keempat. Tapi Indonesia 2 kali ini mereka sudah mengamankan bagian jembatan. Maju kena, mundur kena, ada sandwich position, tapi Genpos berusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan menembak menuju ke Vietnam 1. Namun Vietnam 1 semuanya sudah berhasil touchdown menuju ke bagian air. Setidaknya Vietnam 1 bakal aman sementara ini, kecuali ada gangguan yang diberikan oleh Indonesia 2. Dan Indonesia 2 nggak bisa lama nahan di sini. Mau nggak mau mereka harus bergerak, setidaknya mengirimkan 2 atau 1 pemain mereka untuk touchdown ke bagian ujung dari jembatan. Ya, cukup menarik apa yang ditujukan oleh Indonesia 2. Sebenarnya ini ada area yang sulit untuk mereka tembus, tapi mereka berhasil untuk masuk menuju ke arah jembatan dan mereka bisa setidaknya touchdown di area bibir dari circle yang keempat untuk menunggu circle selanjutnya. Justru Malaysia 2 yang sedari awal sudah berada di area jembatan, mereka terlambat untuk masuk menuju ke arah jembatannya dan terlambat untuk masuk menuju ke arah circle-nya. Tinggal kita tunggu waktu saja, semoga Indonesia bisa menahan Malaysia dan mereka terkepung oleh Blue Zone. Amin, 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 itu yang bakal diharapkan. Dan Ryzen berhasil mendapatkan satu pemain dari Vietnam 1. Knockdown di bagian laut, tidak bisa di-revive, tapi setidaknya masih bisa bertahan sampai nanti ada upaya revive yang dilakukan oleh Vietnam 1. Tapi gua rasa nggak bakal di-revive, karena dari Indonesia juga masih mencari keberadaan dari pemain Vietnam yang lainnya. Ada lagi spray yang diberikan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Front shoot dan juga kekeran dengan scope 3 M4 menuju ke arah seorang Rebis. Masih dicari lagi di mana keberadaan kira-kira Rabis dalam mengambil nafas. Tapi Spavel sudah semakin dekat untuk touchdown ke bagian yang aman di ujung bawah jembatan sebelah kiri. Berbeda halnya dengan timnas 1 yang saat ini masih dalam kondisi terpuruk karena mereka terhalang oleh Thailand 2, Sanskuy. Ya, terus kita lihat bagaimana Phuket lakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Masih dikeker saja tadi, belum berhasil. Dan kalau kita lihat Phuket tidak hanya fokus menuju ke arah timnas Indonesia 2, tapi Indonesia 1 juga sedang diincar. Dan terlihat Pavel sebagai pendobrak, sebagai pembuka. Kali ini jalan untuk Indonesia 2 dan berhasilkah? Berhasil ternyata karena reload tadi satu pemain dari Thailand yaitu Phuket. Alhamdulillah Spavel selamat, tapi apa kabar dengan 3 pemain Indonesia yang lainnya dari Indonesia 2? Tapi Genfos 1 lagi berhasil didapatkan kali ini dari Vietnam 1, namun masih belum tertangkap oleh kamera kita. Dan ini distraction yang dilakukan oleh Indonesia 2 membuat 3 pemain dari Indonesia 1 setidaknya bernafas dengan lega. Tapi di bagian jembatan Genfos masih menjaga kedatangan satu pemain dari Myanmar, masih dikeker juga dari seorang Genfos, masih mencari di bagian pinggir sebuah jembatan. Bermain dengan begitu sabar, granat sudah mulai dimasak, kali ini bakal dipantulkan ke bagian atas. Dengan sangat-sangat sabar, pantulannya bakal dilemparkan langsung fall out keluar. Dan timingnya tepat, masih bisa ternyata untuk mendapatkan seorang Ozone. Sebuah knockdown didapatkan oleh Genfos. Lagi-lagi permainan dan pengamatan yang begitu detail dilakukan oleh timnas 2. Kali ini bahkan Ryzen juga mengamati bagian laut dengan sangat bagus, mendapatkan informasi bahwa ada yang bergerak lagi di bawah jembatan ini. Sangat cerdas apa yang ditujukan oleh Genfos tadi. Dia memprediksi kemanakah pemain lawan-lawannya akan datang. Dan kita lihat juga ada predik granat yang ditujukan menuju ke arah Thailand. Dan kembali berhasil Ryzen mendapatkan satu knock penting menuju ke arah pemain-pemain Thailand. Defensif kuat ditujukan kembali oleh Indonesia 2. Defensif inilah yang kita butuhkan untuk Indonesia bisa bertahan. Tapi circle-nya selalu ngeprank menuju tim Indonesia, membuat Indonesia jauh sekali menuju ke arah circle. Yap, ini PR selanjutnya untuk 2 timnas kita supaya bisa bergerak masuk ke dalam zona, karena zonanya menguntungkan Filipina 1 yang saat ini hanya ada satu tim yang ada di bagian sana. Tapi di bagian lain gue ngelihat ada sebuah blunder mungkin yang terjadi karena tadi ada granat yang malah memulangkan Genfos menuju ke bagian lobby. 3 dari timnas 2 tentunya masih bertahan dan Malaysia ingin lewat atas jembatan, namun begal gaming dari timnas 2 tidak boleh diremehkan, Koy. Nggak ada yang bisa lewat dari tadi. Ya, kita lihat defensif inilah yang kita butuhkan dan defensif inilah yang ditunjukkan dengan sangat cantik, dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari Indonesia 2. Kita lihat apa yang bisa ditunjukkan oleh Malaysia berhadapan dengan Indonesia 2 karena kemarin Indonesia 2 juga berhasil untuk memulangkan Malaysia 2. Ryzen bersiap di sana, tembakan ditujukan menuju ke arah pemain-pemain dari Malaysia, tapi 2 melawan 1 sulit untuk seorang Ryzen bisa bertahan. Luxi pastinya akan membackup dari arah belakang. Bisakah untuk melakukan backup karena jaraknya dari Ryzen menuju pemain-pemain Indonesia yang lainnya cukup jauh, Bro Pasta?
Ya betul, setidaknya dari Indonesia 2 untuk timnas kita ini masih bisa menahan yang ada di bagian kanan jembatan, setidaknya mendapatkan sebuah trade talk tentunya di mana Ryzen. Ada backup yang sedikit terlambat karena memang harus dilakukan hal yang seperti ini. Nggak semuanya nahan di bagian jembatan, tapi ada yang bergerak juga untuk menuju ke bagian ujung jembatan supaya bisa sedikit masuk ke arah zona yang kelima. Blue Zone yang kelima juga sudah mulai bergerak, sementara Luxi dan juga Spavel masih menahan di bagian pinggiran jembatan supaya bisa mematahkan dan memutuskan pergerakan dari tim Malaysia yang masih berusaha lewat di jembatan kiri ini. Ya, sedang mengincar banyak ikan-ikan yang berenang. Pemain-pemain dari Indonesia 1 kita harapkan semoga bisa mendulang banyak elimination Indonesia 1 dari angle shoot yang sangat-sangat free ini menuju ke arah air. Karena kita lihat Range berada di sana, Newbie berada di sana, Flex juga. Flex sudah pulang, pemain-pemain Filipina 2 sudah pulang menuju ke arah lobby. Dan kita akan lihat juga tembakan demi tembakan Malaysia pun dipulangkan oleh pemain-pemain Indonesia. Cuy, 6 besar, dua tim Indonesia berhasil masuk menuju ke bagian 6 besar, tapi 6 besar tentunya tidaklah cukup karena mereka butuh poin ekstra lagi, mereka butuh poin lebih lagi dan alhamdulillah ada mobil di ujung jembatan. Ini adalah mobil yang sangat berharga untuk Indonesia 2. Setidaknya kalau mereka bisa masuk ke dalam zona ini akan sangat membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, tapi tertembak dari bagian kiri. Malaysia sedang menembak malah diganggu oleh Thailand, sebuah penyelamatan yang datang dari negara lain. Top 4 dan 2 tim Indonesia masih berada di 4 besar tersebut. Ini adalah harapan untuk Indonesia. Kembali ada secercah harapan untuk kita bisa merasakan lagi winner chicken dinner untuk Indonesia. Kita harapkan itu akan terjadi di akhir nanti karena kita lihat juga Red Face berhasil mendapatkan Thailand 2 sedang bergerak. Pemain-pemain dari Indonesia 1 menuju ke arah circle kali ini. Yes, dan masih bisa dihindari yang sangat bagus. Tadi Cowboy langsung merespon dengan sangat baik untuk melakukan sebuah proning. Ada backup juga dari sana Alan dan berhasil connect. Walaupun yang 2 tumbang, tapi Alan berhasil mendapatkan sebuah trade talk ke arah pemain-pemain dari Thailand. Last man standing, granat dilemparkan dan 2 tumbang. Hanya menyisakan seorang stun. Last man standing dari Thailand 2. Ini dia bocil ajaib dari Indonesia, Alan. Dengan permainan utility yang bagus, mampu menumbangkan 2 anggota Thailand, tapi tentunya masih belum bisa dijadikan sebuah poin karena belum dipulangkan karena lobby. Plus, mereka harus memikirkan bagaimana langkah berikutnya untuk mereka masuk ke dalam zona. Benar-benar PR yang berat banget untuk Alan saat ini. Ya, ayo Indonesia, aku yakin kau bisa menang. Kami selalu ada di sini kami ada untukmu Alan. Terus kuatkan dirimu Alan, terus tahan agar tidak bisa masuk. Tapi Filipina 1, mereka punya daya magis, zonanya ada di mereka. Mereka tinggal menunggu tim-tim Indonesia untuk datang. Ini adalah keuntungan yang dimiliki oleh Filipina di match yang pertama. Ya betul banget, bahkan dari Thailand sendiri mereka berhasil mendapatkan sebuah momentum untuk bergerak masuk mendekat menuju ke bagian zona. Filipina kali ini fokus mereka bakal terbagi untuk menuju ke arah tim Thailand. Karena Thailand semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari Filipina 1. Demigat dengan granat yang langsung dilemparkan begitu aja. Tapi apakah Alan bisa? Namun Demigat berhasil mendapatkan 1 orang. Nir tumbang dengan granat timing yang begitu tepat dari seorang Demigat. Bahkan ada follow up juga dari bagian lain. Namun Gatani berhasil memulangkan Alan menuju ke arah lobby. Nice try untuk Indonesia 1. Masih ada Indonesia 2 yang berjuang. Spavel dan juga Luxi, 2 atlet terakhir di mana 3 negara yang tersisa di momen dan menit ke-23 kali ini. Ya, Luxi bersama dengan Spavel Indonesia 2 di hari kemarin di match yang terakhir mereka tercuri WWCD-nya oleh Vietnam 1. Semoga saja di match yang pertama mereka bisa membalaskan hal tersebut dengan mencuri WWCD dari negara lain. Tapi Luxi kembali mendapatkan 1 pemain stone dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat Thailand hanya tersisa 1 pemain terakhir saja. Betul, tinggal Gatani yang sedang dalam posisi proning, lagi camping kayaknya dia di Erangel sekarang. Jadi kan masih mencari keberadaan dari seorang Gatani dan dilihat oleh Luxi. Bertambah kembali poin elimination untuk Indonesia 9. Elimination 2 tim tersisa, 2 negara tersisa. Indonesia versus Filipina. Yo, ayo, aduh, kenok 1, Mak. Tolong, tapi masih ada Spavel. Nice try banget walaupun bisa mendapatkan attack 2, tapi Spavel bakal berjuang. Granat sudah mulai dimasak, di cancel ternyata dengan menggunakan Uzi melakukan sebuah pick tipis masih ada seorang H2R, tapi H2R masih bisa bertahan memberikan sebuah free fire ke bagian belakang sebuah batu dan winner chicken dinner untuk Filipina 1 karena mereka benar-benar ditarik terus, bahkan mereka menarik zona terus menuju ke arah mereka. But nice try untuk perjuangan dari tim Indonesia. Ya, apapun hasilnya kita patut acungi 2 jempol, 4 jempol bahkan untuk 2 tim Indonesia. Karena bayangkan saja, circle-nya susah, circle-nya menuju ke arah Pulau SMB. Jalur mereka untuk masuk sangat susah karena terhalang oleh tim-tim lain. Tapi lihat bagaimana tim Indonesia berhasil berada di top 4. Top 4 ini adalah top 4 yang sulit sekali untuk dicapai. Dan elimination demi elimination juga dikumpulkan oleh tim Indonesia. Bahkan Indonesia 2 tadi mendulang banyak poin dengan 9 elimination dan berada di peringkat yang kedua.
Yes, ini so far so good banget dengan apa yang dilakukan oleh Timnas 1 dan Timnas 2. Mereka masuk di jajaran